wa ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan surganya Allah, sebagaimana yang sering kita baca hadisnya ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Nah, alhamdulillah di kesempatan Rabu malam Kamis ya, alhamdulillah sudah pertemuan ke-9. Kita mengadakan pendidikan anggota ya, untuk satu ya, apa istilahnya, bukan putaran namanya, pokok nama yalah putaran pertama ya, kita akan melanjutkan sampai 3 ya. Nah, alhamdulillah kami juga bingung sebetulnya untuk materi dari kearifan lokal itu ya, cuma mungkin lihat-lihat referensi itu, diantaranya bagaimana kita mengenal ulama lokal, walaupun tidak banyak yang kita bicarakan ya. Tadinya pengen sama Ustadz Aceh, cuman mungkin terlalu panjang nanti pembahasannya. Mungkin nanti bisa kalau Ustadz Aceh udah masyhur ya di tengah-tengah pikiran dan di kita. Cuman hari ini insya Allah kita akan membahas salah satu ulama besar yang diajukan sekarang ya, sedang proses pengajuan menjadi pahlawan nasional, dan termasuk Bapak Rektor kita salah satu yang diundang ya. Beliau juga sama ya, mendukung terhadap pengusulan dari pahlawan nasional dari kalangan ulama iya gitu ya, birokrat iya, yaitu Pak Kiai Haji Anwar Musaddad. Karena saya juga alumni juga dari Musaddadiyah ya, Al Musaddadiyah. Saya juga mesantren selama 4 tahun ya di pondok Al Musaddadiyah Putri. Nah, selain di pesantren Persis ya, berkesempatan saat itu 4 tahun mondok juga di Al Musaddadiyah, sehingga sedikit banyak tahu ya sepak terjang beliau. Dan kesempatan kali ini Garut sedang memperjuangkan tokoh nasionalnya ya, menjadi pahlawan nasional. Alhamdulillah dari tokoh Persis juga yang di oleh Al Ustadz Tiar Anwar Bahtiar ya, waktu itu sama-sama menyampaikan tentang ketokohan beliau. Baiklah, langsung saja, walaupun saya juga sebetulnya waktu itu kan ketika mondok itu Pak Kiai kan tahun 2000 sudah meninggal ya, sementara saya juga hanya mengenal di sana itu 2 tahun pentingnya. Nah, jadi mari saja kita baca bersama gitu ya. Ini hasil karya dari tim beliau ya. Nah, di sini sudah kita. Nah, Profesor Kiai Haji Anwar Musaddad sudah terlihat. Sudah ya. Nah, di sini kita lihat salah satu kelebihan ya, keistimewaan dari Bapak Profesor Kiai Haji Anwar Musaddad, bahwa beliau itu masih ada hubungan darah ya dengan Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga. Beliau menurunkan Kiai Nurkalan Kalijaga, kemudian Haji Abdul Qadir Abdul Awal, sehingga muncul materinya tah nama ya. Ayat atau saya nama ya. Ayat. Baik. Ayat. Kirang jelas. Tapi ini udah maksimal di saya ya, dikumahakeun deui teh susah. Nah, baiklah. Di agengan Bu. Di agengan teh sok susah ngatur Bu, abi teh katinggal ka ulur ka handapna. Mohon. Oh, iya biasa. Di slide ke urang Bu. Di agenganna ke urang di kitu di scroll kanana. Nya ibu-ibu di Zoom. Biasa di Zoom Bu, biasa di Zoom ketinggal. Ya. Baiklah, mohon maaf ya pada kesempatan kali ini, walaupun gerbongnya berbeda ya,
kita dengan kendaraan Persis, beliau dengan kendaraan Nahdlatul Ulama. Tetapi ini adalah salah satu inspiring teacher ya, banyak juga keistimewaan yang bisa kita teladani gitu ya. Kalau dengan Ustadz Aceng kita sudah sangat mengenal gitu ya, dengan tokoh-tokoh Persis kita sudah sangat mengenal. Nah mungkin dalam kearifan lokal saat ini tidak ada salahnya kita mengangkat ya yang sedang diperjuangkan Garut menjadi pahlawan nasional, yaitu Profesor Kiai Haji Anwar Musaddad. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa beliau itu keturunan dari Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga yang menurunkan Kiai Nurkalan Kalijaga, kemudian Haji Abdul Qadir, Abdul Awal, sehingga masih ada garis keturunan ya. Kiai Haji Anwar Musaddad nama aslinya Dede Masdiad ya, 3 April 1909. Kemudian dari marfu'ah ya sebagai ibunya, bukan ibunya maksudnya, garis keturunan maksudnya garis perjuangan, bukan ibu ya, salah nyebut. Garis perjuangan dari Kesultanan Mataram. Kalau tadi dari Kesultanan Cirebon, ada garis perjuangan juga, yaitu pejuang Pangeran Diponegoro ya, Kasrio Hajah Salha yang melahirkan marfu'ah, dan ini masih ada garis perjuangan dengan Kiai Haji Anwar Musaddad. Nah kemudian ini keluarga dari ini ya, kalau tadi Pak Kiai Haji Anwar Musaddad, sekarang ini dari Kiai Haji Kurtubi. Kemudian Haji Fatimah melahirkan Nyai Haji Raden Atikah sebagai istri dari Profesor Kiai Haji Anwar Musaddad. Jadi tahun 1942 beliau menikah dengan Nyai Haji Raden Atikah. Makanya sekarang SD-nya itu yang di Ciledug namanya SD Atikah Musaddad ya. Itu adalah simbol dari ibunya dari Pak Tantowi Jauhari dan mertua dari Ibu Anis. Nah, dan saya pun mendapatkan pengajaran ya dari dari Pak Tantowi Jauhari, dari Bapak siapa? Rakana teh saha teh anu di Albayinah teh. Pak Cecep Abdul Halim gitu ya. Saya juga mendapatkan pengajaran dari Pak Cecep, kemudian Pak Kiai Haji Tantowi, kemudian kebetulan kalau yang pondok putrinya itu oleh Pak Kiai Haji Tantowi Jauhari bersama Ibu Anis. Nah kemudian dari keturunan Kiai Haji Anwar Musaddad dan Ibu Atikah ini dikaruniai ya putra putri yang luar biasa, yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Holil. Ini sangat terkenal ya, Kiai Holil, pimpinan Pondok Nurul Iman Al-Musaddadiyah. Kemudian adiknya Pak Holil yaitu Dr. Randa Hajah Yis Sa'diyah ya, MPD. Beliau ada dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga tentu saja di STI Al-Musaddadiyah. Dan sekarang dilanjutkan oleh putranya ya, Pak Nahdi Hadianto sebagai Warek 1 di Al-Musaddadiyah, juga sebagai pimpinan yayasan. Pak Nahdi Hadianto putranya Bu Yesadia itu sebagai pimpinan di Yayasan Al-Musaddadiyah, menggantikan dari Pak Syakur ya, karena Pak Syakur sebagai bupati digantikan oleh putra dari Bu Yesadia yaitu Pak Nahdi Hadianto. Kemudian adiknya itu Bu Kiki Zakiah, ini meninggal sangat kecil. Kemudian adiknya lagi ada Profesor Dr. Hajah Ummu Salamah MSI, itu dosen dari Universitas Pasundan dan dosen Uniga ya, Hajah Ummu sangat terkenal juga ya. Kemudian Hajah Aminah, ini sebagai anggota DPRD tingkat 1 Jawa Barat ya, ini juga sangat terkenal beliau ya. Kemudian Muhammad Salim almarhum ya, meninggal saat masih kecil. Kemudian Bapak Kiai Haji Insinyur Abdullah Margani almarhum, pendiri STTG dan pimpinan pembangunan kampus dulu ketika kami ya di bawah kepemimpinan Pak Margani. Sangat banyak ya, masih banyak bantuan-bantuan dari luar negeri ya untuk Al-Musaddadiyah. Misalnya beliau pendiri STTG juga, kemudian pimpinan pembangunan kampus ya yang sampai megah itu, diantaranya bagaimana kepiawaian dari Bapak Abdullah Al-Margani. Kemudian Hajah Maimunah, pimpinan Koperasi Bina Hasanah Al-Musaddadiyah. Nah, Kiai Haji Cecep Abdul Halim LC,
Nah ini ya pimpinan Pondok Al-Bayyinah, ketua dari ketika saya S1 ya, beliau itu menjadi ketua SDI Al-Musadadiyah dengan sangat bijak gitu ya, sangat banyak waktu itu ya mahasiswanya juga, dan tidak dalam masalah keuangan beliau itu sangat si orang masih gak usah Aceh nanya, sangat bijak gitu ya, sama yang tidak mampu itu dirangkul gitu, sehingga penuh berkah ya. Alumni Al-Musadadiyah itu banyak yang menjadi orang lah suruh jalan karena keberkahannya ya, tersebar pada bikin pesantren lagi, pesantren besar, kemudian sama ya mendirikan perguruan tinggi misalnya kan, kayak Qurrata Ayun itu alumni juga alumni Musadadiyah, kemudian di beberapa sekolah juga ya, karena keberkahan dari kebijakan beliau Bapak Kiai Haji Cecep Abdul Halim LC. Kemudian ada Dr. Randa Titin Fatimah ya, ini wira swasta. Kemudian adiknya lagi ada Bapak Kiai Haji Tontowi Jauhari MA, pimpinan Pondok Pesantren Al-Wasilah Intelijensia. Nah jadi kalau Pak Tontowi Jauhari yang SD Atikah Musada di Ciledug itu pimpinannya beliau ya bersama istrinya Bu Anis. Ini sama-sama lulusan dari Mekah ya. Kemudian mendirikan juga SMP IT Al-Wasilah yang di Cipanas ya, itu juga alhamdulillah maju pesat. Kemudian adiknya Haji Toha Nur Jamil, ini wira swasta. Kemudian Dr. Insinyur Haji Abdurrahman ya, almarhum, meninggal saat menjabat sebagai ketua STTG. Kemudian ada adiknya lagi Dr. Andes Haji Asep Sepudin ya, kepala sekolah dari SMP IT Ciledug. Kalau sekarang udah digantikan ya Pak Haji Asep, sekarang digantikan oleh Bu Sukinah ya, SMP IT Ciledug, dan dosen dari STI Al-Musadadiyah. Kan di Al-Musadadiyah itu kan seluruhnya ada ya, baik itu TK, SD misalnya, kemudian MTS-nya ada, SMP-nya ada, aliyahnya ada, SMA-nya ada, SMK-nya ada gitu ya, lengkap. Jadi dalam satu atap itu lengkap gitu ya, dikelola oleh keluarga besar. Kemudian kita lihat pengabdian dari Profesor Kiai Haji Anwar Musadad, yaitu dengan amal ilmiahnya ya, jargonnya. Pendidikannya beliau itu mengenyam di umum dan di pesantren. Jadi sekolah nate 2 gitu nya, sekolah nate 2. Simkuring ge kapungkur sekolah T2 nya. Di Bentar juga di SMA Siliwangi. Jadi pagi-pagi sekolah di pesantren ya sampai duhur. Kan dulu mah duhur juga udah pulang. Sehingga jam 1 itu bisa di SMA Siliwangi ya. Jadi ini teringat saya juga. Nah ini sama ya Pak Kiai Haji Profesor Anwar Musadad ini, di umumnya itu dari mulai SD Belanda ya, his itu setingkat SD, mulo itu SMP, AMS itu setingkat SMA ya. Jadi beliau mengenyam pendidikan umum, tetapi juga pondok pesantrennya, kalau pondok pesantren mah kan non formal kalau dulu ya, pondok pesantren Cipari, Wanaraja, kemudian ada di pendidikan formalnya Madrasah Al-Ikhlas Jakarta, Madrasah Al-Falah Mekah gitu ya. Nah beliau juga sampai di Mekah gitu ya. Nah, kemudian pengabdiannya diantaranya di tahun 1941 membangun komunitas umat di Garut. Jadi luar biasa perjuangannya ya. Dan beliau juga anak angkat dari Host Cokro Aminoto ya, sebagai jurnalis, penerjemah naskah Belanda gitu ya. Jadi mendapatkan pembimbingan ya dari Host Cokro Aminoto. Nah itu ketika usia 31 tahun. Kemudian di tahun 1944 ya, beliau pernah mendapatkan amanah menjadi ketua DPRD Priangan. Kemudian di 1945 memimpin Hizbullah ya, dengan memenangkan pertempuran bersama Kiai Haji Mustafa Kamil dan mengislamkan 8 Gurkha. Kemudian tertangkap dalam penyerangan markas Belanda di Babakan Wanaraja, lalu dibebaskan atas jaminan Bupati Garut. Beliau diantaranya menolak ajakan DITI untuk bergabung dan menghadapi dengan tegas serangan DITI. Itu mah langsung aja ke 50 ya di tahun. Jadi ini disatukan ya perjuangan dan kiprah beliau ya, pengabdiannya untuk umat, untuk rakyat Garut gitu ya.
Di tahun 45 tadi memimpin Hizbullah, di tahun 46 pernah diangkat menjadi kepala KUA Karesidenan Priangan ya. Saat agresi militer Belanda II, Garut ditetapkan sebagai ibu kota Karesidenan Priangan, beliau sebagai kepala KUA dari Karesidenan. Kemudian tadi ya di tahun 51 41 tahun beliau pernah menjadi kepala Kemasjidan Kementerian Agama RI Yogyakarta. Nah, jadi kiprahnya sangat banyak sekali. Di antaranya pengabdian yang lanjutannya di sini di tahun 51 menghadap Menteri Agama RI melakukan pembicaraan tentang pendirian PTAIN ya, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Jadi makanya kalau di UIN Bandung itu ada ruangan ya, gedung Kiai Haji Musadad ya, ada gedungnya gitu, dari beliau juga yang menginisiasi. Jadi di tahun 51 nih subhanallah ya banyak sekali kiprahnya, mudah-mudahan berlimpah pahala ya untuk almarhum gitu ya. Di tahun 51 menghadap Menteri Agama RI melakukan pembicaraan tentang ingin mendirikan PTAIN ya, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, ketika usianya 41 tahun. Kemudian menjadi anggota pleno Badan Wakaf UII ya. Kemudian beliau juga pernah jadi intinya terlibat dalam pendirian PTAIN dan menjadi dosen kuliah tasawuf, dakwah, perbandingan agama, tafsir, hadis gitu ya. Kemudian tahun 55, nah di sini tadi ya anggota pleno Badan Wakaf. Kemudian tahun 56 menjadi mutawif Presiden Soekarno. Nah, kemudian di tahun di usia ke-60 ya, peraturan Presiden nomor 11 tentang pembentukan IAIN turun gitu ya. Alhamdulillah berhasil ya. Tadi yang asalnya perguruan tinggi menjadi institut. Jadi ningkat ya dari perguruan tinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri ketika usia beliau berusia 60 ya, bayangkan udah tua gitu, tetapi perjuangannya semangatnya luar biasa sehingga mengajukan yang asalnya PTAIN menjadi Institut Agama Islam Negeri. Beliau juga menjadi inisiator gitu ya, dari PTAIN menjadi IAIN. Kemudian 24 Agustus 60 IAIN dibuka oleh Menteri Agama ya, yaitu saat itu Kiai Haji Wahib Wahab. Kemudian terlibat juga dalam pembangunan IAIN Sunan Kalijaga yang di Jogja ya. Jadi dan menjadi dekan Fakultas Usuluddin, pernah menjadi dekan Fakultas Usuluddin tahun 1962. Beliau menjadi juga anggota tim ya, tim penerjemah Al-Quran DEPAG gitu ya. Nah kemudian dan beliau juga pernah menjadi anggota DPR RI. Nah, kemudian IAIN berkembang ya dengan PP nomor 27 tahun 63. Nah, jadi beliau menjadi dekan di Usuluddin ya, dan IAIN sangat berkembang saat itu. Nah, ini kesaksian atau testimoni ya, diantaranya dari Profesor Dr. Kiai Haji Ali Yafi. Beliau memberikan testimoni bahwa Bapak Kiai Haji Anwar Musadad adalah seorang ulama besar ya, ahli salaf. Kesolehannya luar biasa dan berpikiran maju. Beliau dianggap sebagai salah seorang tokoh yang punya andil besar dalam peralihan status PTAIN menjadi IAIN dan perintis kehadiran IAIN bersama Profesor Hasbi Asidiki ya. Beliau dikenal sebagai guru besar senior di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kemudian saat beliau menjadi anggota DPR RI, Profesor Kiai Haji Anwar Musadad di antara prinsip beliau ya tentang ukuran kemaslahatan itu, pokoknya selama menjabat sebagai anggota DPR beliau punya prinsip tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, kemudian bersifat umum, harus sesuai dengan maqasidus syariah ya, hifdzuddin, menjaga agama dan lain-lain misalnya. Kemudian tentu saja dapat dilaksanakan ya, realistis. Kemudian di antara pengabdian beliau ya, ini dirinci di tahun 67 mendirikan IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, jadi di tahun 1967 di usianya yang sudah tidak muda sebetulnya ya, tetapi sangat produktif terus gitu ya, menikah bitanya. Jadi mendirikan IAIN Sunan Gunung Jati Bandung dan menjadi rektor 1. Jadi tahun 67. Kemudian
saat itu usianya 57 tahun ya. Kemudian tahun 72. Nah, kemudian beliau juga di tahun 74 dulu 72 dulu ya. 72 mendapatkan anugerah guru besar, makanya profesor ya. Anugerah guru besar dari Presiden melalui Menteri Agama Profesor Dr. Mukti Ali saat itu memberikan anugerah guru besar ya, Profesor Kiai Haji Anwar Musadad. Nah, kemudian di tahun 74 memperoleh pangkat guru besar dan ini sama ya. Tadi tahun 74 itu berarti kan tadi itu 90-nya 92 tadi itu. Nah, itu berarti di tahun 74 memperoleh pangkat guru besar yaitu spesialis dalam ilmu perbandingan agama. Nah, ini langsung diberikan dari presiden ya melalui menterinya yaitu Mukti Ali. Kemudian tahun 78 di sini ya ketika usia 68 tahun menjadi ketua tim penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Sunda. Yang sudah usia segini ya, ya Allah, bagaimana usia sakit ya meni asa natanya ya, subhanallah ya. Kemudian pengabdian beliau juga di tahun 75 beliau pensiun ya sebagai dosen IAIN. Nah, setelah pensiun itu masih produktif gitu. Jadi terus pensiun tekan batur mapurna bakti ya. Jadi selesai berbaktinya, tetapi beliau itu luar biasa. Tahun 75 pensiun sebagai dosen IAIN dan mendirikan Yayasan Al-Musadadiyah. Jadi Yayasan Al-Musadadiyah didirikan pada tahun 75. Nah, kemudian beliau juga walaupun sudah pensiun masih tetap aktif mengajar di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Para biasa manatos pensiun matos we nya. Nah, beliau masih aktif mengajar di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Tahun 65 berusia 65 tahun maksudnya. Nah, ini ya, sehingga mendapatkan anugerah penghargaan dari Departemen Agama RI disampaikan oleh Menteri Agama Munawir Sajali saat itu. Nah, kemudian di usia beliau 90 ya tahun 2000 beliau wafat ya di usianya yang ke-90. Nah, kemudian di sini ada ininya ya, bahwa beliau itu bukan hanya di dalam negeri saja, tetapi tokoh juga gitu ya dari Arab Saudi ke Indonesia. Nah, bahwa beliau itu ketika di Arab Saudi pernah menjadi guru bahasa Inggris Madrasah Al-Falah Mekah ya. Jadi umumnya jago ya, baca kitabnya jago gitu ya. Itu mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita ya. Guru bahasa Inggris di Madrasah Al-Falah, kemudian menjadi komite kesengsaraan mukminin Indonesia ya di sana yang bertempat mereka yang tinggal di Mekah ya. Beliau menjadi komite kesengsaraan mukminin Indonesia. Nah, kemudian ketika pulang ya ke Indonesia, beliau juga menjadi tokoh agama di atas kapal teh yang kan dulu mah lama ya. Jadi beliau memandu para jamaah gitu ya, menjadi tokoh agama. Nah, ini bahwa beliau juga ya di Asia Tenggara berdakwah bersama Buya Hamka ya, Haji Amir Karim Amrullah ya, dan juga beliau juga berdakwah bersama-sama Profesor Hasbi Asidiki. Nah, ini ya, kemudian mengelola tanah wakaf di Pulau Bulan, menjadi tamu istimewa Sultan Begawan Haji Umar Saifuddin, mengislamkan masyarakat kampung air di Bandar Sri Begawan ya di Brunei di Bandar Sri Begawan. Kemudian pembekalan agama bagi angkatan perang diraja kerajaan di Brunei Darussalam. Jadi di Asia Tenggara juga beliau berkiprah ya, tidak hanya di Indonesia. Nah, kemudian ini kalau di Pulau Jawa beliau pernah mengajar ilmu agama di PTPG IKIP ya, atau IKIP, dan di Unpad. Berperan serta mendirikan LPPD IKIP, memberikan kuliah umum, melaksanakan pengujian kompre keterampilan bahasa Arab. Jadi bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Arabnya mantap ya. Kemudian dosen tamu di UI untuk mata kuliah bahasa Arab. Kemudian ceramah tetap ya, beliau selalu menjadi ceramah tetap di Rohis TNI Angkatan Darat. Kemudian di Yogyakarta menyelenggarakan pengajian di rumah Wondo Amiseno ya, Jalan Gondolayu 8. Merintis kuliah subuh dan menjadi imam besar Masjid Syuhada. Mengelola wakaf ya, Masjid Wakaf Ibu Minoharjo di Bumijo. Mendirikan Masjid Pancamurni di atas tanah wakaf keluarga Prawiro. Menyelenggarakan pengajian mingguan
di Jalan Taman Yuwono. Kemudian ikut juga mendirikan Kuliatul Qadha ya di Solo. Jadi semangatnya luar biasa ya. Nah, bagaimana Bapak Kiai Haji Nur Sadad hubungannya dengan Nahdlatul Ulama. Nah, ini ya, karena beliau adalah tokoh dari Nahdlatul Ulama, pernah menjadi anggota pengurus besar Nahdlatul Ulama ya di tingkat pusat, istilahnya PB ya. Kalau di kita mah PP ya, pimpinan pusat. Kalau mereka mah PB ya, pimpinan PBNU ya. Kemudian memimpin Ma'arif ya tahun 52. Pernah menjadi ketua 3 pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kemudian pernah menjadi wakil Rais Am lembaga Syuriah ya, Syuriah di urang mah eta teh anu dilaluh natenan dewan naon teh sanes ieu naon teh Dewan Hizbah. Dewan Hizbah namanya. PBNU. Kemudian ini kesaksian dari Kiai Haji Fuad Hashim, Pondok Pesantren Buntet Cirebon, bahwa sebagai seorang tokoh ulama yang seiring dengan NU sepanjang sejarahnya, kecintaan dan kesetiaannya kepada organisasi Ulaim ini acap kali membuat orang berdecak kagum. Keikhlasan beliau dalam perjuangan ya berkhidmah untuk umat melalui dan untuk Nahdlatul Ulama sungguh merupakan contoh ideal bagi generasi pelanjut. Nah, kemudian dalam berorganisasi, sikap beliau dalam berorganisasi itu bahwa organisasi itu adalah sarana mengabdi kepada Allah ya, sarana pengabdian kepada Allah. Senantiasa melakukan tabayun ya, dalam organisasi banyak sekali gitu ya. Tabayun. Kemudian takut berbuat zalim, senantiasa mentaati aturan, tidak ambisi terhadap kedudukan, tidak membicarakan jasa-jasa ya. La tamunnu kata dalam ayatnya ya, Islamakum, bahwa tidak mengeluh ketika bertugas. Mudah-mudahan kita juga ya bisa meneladani bahwa dalam berorganisasi itu kita camkan bahwa berjamiah kita di Persistri khususnya ya, ini adalah sarana pengabdian kita kepada Allah. Kemudian tabayun harus menjadi konsep utama kita ya, jangan sampai membicarakan orang lain gitu ya, apalagi sesama aktivis misalnya. Juga takut berbuat zalim, harus sami'na wa ata'na ya, taat imamah imarohnya ya, taat aturan. Kemudian tidak boleh ambisi terhadap kedudukan, tidak memberikan jasa begini-begini di Persistri misalnya, nanti hapus amalan kita gitu ya. Ini mengingatkan kita semua sebetulnya ya, tidak mengeluh ketika bertugas apapun gitu ya. Mudah-mudahan menjadi teladan untuk kita. Kemudian ini ya, boarding school Profesor Kiai Haji Anwar Musadad. Nah, ini ya, Yayasan Al Musadadiyah. Walaupun sekarang mungkin agak fluktuatif ya, kadang naik kadang turun, tapi ini adalah hasil kerja keras beliau. Nah, kemudian bahwa boarding school yang beliau boarding school yang beliau rintis itu ya, jadi kan di sana itu ada boarding schoolnya, baik untuk mahasiswa pendidikan menengah dan tinggi. Dulu ketika saya mahasiswa juga itu ya, sambil mondok ada ya, ada boarding schoolnya, ada pondok pesantren. Nah, ini tujuannya adalah antisipasi pengaruh negatif globalisasi. Nah, diantaranya ya, ini adalah hasil dari kerja keras beliau membuat Yayasan Al Musadadiyah ya, ada majelis taklimnya ya, setiap hari Ahad muni parinu gini, ada madrasah diniyahnya, ada koperasinya, dulu ada radio Yamusa ya, ada poliklinik, ada apotek Kimia Farma. Nah, itu ya kepunyaan Yayasan Al Musadadiyah. Ada Faud Marfu'ah ya, dulu namanya Marfu'ah, sekarang mah yang TKRA Al Musadadiyah ya. Kemudian ada SDIT Atika Al Musadadiyah, SMP Ciledug, MTS, SMA, Madrasah Al Musadadiyah, SMK, Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Sekolah Tinggi Agama Islam. Sekarang STTG itu oleh adiknya Pak Syakur ya, Pak Hilmi. Kemudian STAI oleh Pak siapa, Ponpes Al Musadadiyah. Nah, pemikirannya ya, bahwa konsepnya itu ilmu amaliyah. Nah, ini ilmu akhlak tasawuf ya, tentang konsep, tentang nisbah akhlak, konsep nisbah keberagamaannya. Konsepnya itu khairu ummah ya, kemudian nisbahnya akhlak Islam. Nah, manusia ya peringkat,
ada unsur diri, amal kebajikan, perbaikan. Nah, amal ilmiah itu harus seimbang antara teori dengan praktek ya. Amal ilmiah ada keteladanan ya, ada penilaian, ada faidah dan buah. Nah, jadi itu nurun ke Pak Cecep Abdul Halim ya. Jadi tentang ilmu akhlak tasawufnya diturunkan kepada Bapak Cecep Abdul Halim ya, dulu sebagai ketua dari Sekolah Tinggi Al-Musadadiyah. Kemudian tadi kan ilmu perbandingan agamanya luar biasa ya, beliau mendapatkan profesor guru besarnya. Nah, dari sini misalnya dan lain sebagainya, metodologinya seperti ini ya, turukul istinbatnya ya dalam metodologi pendidikan. Misalnya ada pesan moral, harus menghayati apa yang disampaikan, ada memberi doa, amalan, berpikiran maju, moderat, pendidikan berbasis karakter, bahwa pendidikan itu adalah sebagai kebutuhan, pendidikan untuk pria wanita harus seimbang ya, ada tidak ada jarak, suasana belajar demokratis, harus menyapa dengan salam gitu ya, ada proyektornya udah modern ya, retorika dakwah, beliau itu humoris dan sebagainya. Nah, pendidikan keluarganya ya, keluarga konsep pemikiran beliau tentang pendidikan keluarga ya, bahwa ada juga inama amwalukum wa auladukum aduwun ya, jangan sampai keluarga itu bermusuhan di dunia dan akhirat. Keluarga itu harus mesra ya, ada juga tipologi yang keluarga mesra harmonis di dunia saja. Keluarga itu ada yang mesra harmonis di dunia dan di akhirat. Nah, ini diantara konsep pendidikan keluarga beliau ya, bahwa jangan sampai keluarga menjadi bermusuhan di dunia dan di akhirat. Keluarga harus mesra harmonis di dunia dan di akhirat ya, jangan di dunia saja, sehingga akan menjadi manusia yang bahagia. Nah, sehingga ini hasilnya seperti itu ya. Beliau sangat luar biasa dalam mendidik istri dan anaknya ya, mencontohkan perilaku Rasulullah, iman, takwa, ilmu, materi ya, sehingga hasilnya tadi keluarga yang mesra harmonis baik di dunia maupun di akhirat. Metodologi dakwahnya melalui pendekatan akli ya, kemudian ada kan banyak rasionalnya ya, ada retorika dakwah humoris, memperkuat akidah dan doa, relevan dengan tuntunan situasi, tidak merasa puas dengan ilmu, ucapan berguna, toleran, kemudian sering menggunakan visualisasi, keteladanan dari siapapun, selalu mencontoh keteladanan ya, ud'u ila sabili rabbika, sabili rabbik dan siratal mustaqim gitu ya, mengambil jalan Tuhanmu dan jalan yang lurus. Kemudian menggunakan tamsil, ada pemaknaan, yaitu metodologi dakwah beliau. Kemudian manajemen kepemimpinannya, nah ya luar biasa ya, jiwa kepemimpinannya luar biasa ya, cara kerja jamnya otomatis, waterproof. Nah, ini ya ada yang lain-lain ya, berkalender, alarm gitu ya. Jadi betul-betul waktu itu sangat produktif gitu ya, sangat luar biasa sekali ya, bahwa jiwa kepemimpinannya sangat baik, menjadi teladan, bersikap sebagai ra'in ya, dan sebagaimana imam sholat, jadi sebagai pemimpinnya seperti itu, tegas terhadap penyimpangan, santun, bijaksana, menasehati dalam kesabaran, membangun kepercayaan diri. Nah, mudah-mudahan kita sebagai pimpinan ya, tentunya ini semuanya adalah yang mengikuti ini adalah para pimpinan, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat cabang ya. Jiwa kepemimpinan itu harus menjadi teladan. Seorang pemimpin itu bersikap ra'in ya, sebagaimana imam sholat, tegas terhadap penyimpangan, santun, bijak gitu ya. Kemudian menasehati dalam kesabaran, membangun kepercayaan diri, tidak otoriter gitu ya, dan liberal dengan musyawarah. Nah, seperti itu diantara gaya kepemimpinan beliau. Nah, kemudian pernah juga menggagas pesantren luhur ya, pesantren luhur. Alhamdulillah di sekarang ada pesantren luhur Al-Wasilah ya. Dulu kami ketika zaman nyantri gitu ya, ngitab sampai jam 9 malam gitu ya. Itu dipimpin oleh Pak Kiai Haji Tantowi Jawihari. Nah, bahwa di pesantren luhur itu sampai beliau itu mengambil para, dulu mah belum banyak yang hafidz ya. Beliau sengaja membawa dari Cirebon hafiz gitu ya. Bagaimana karakter ulama yang menguasai ilmu Islam. Nah, sehingga bisa meningkatkan jumlah hasil boarding school, peningkatan jumlah sarjana, saat itu ya ada penurunan jumlah ulama. Nah, seperti itu.
Nah, ini diantara keluarannya socio-religious leader, tidak emosional, terbuka, berorientasi ke depan, henteu kurung batokeun gitu ya, pesan efisien, produktif, sehingga lamun ayeuna mah Mahad Ali gitu ya, itu ada pesantren luhur Al-Wasilah gitu. Nah, kalau di kita mah Mahad Ali ya, Baitur Rahman dulu, walaupun sekarang karena hanya menjadi asrama ya, tidak terlihat Mahad Alinya gitu ya. Kalau di yang lain kan kayak di NU banyak sekali Mahad Ali ya. Itu di bawah Kementerian Agama sebetulnya ada gitu ya. Itu selevel dengan perguruan tinggi tetapi khusus mempelajari agama. Tetapi di kita mah dulu yang digagas oleh Ustadz Tang ya, Mahad Ali misalnya. Nah, sekarang mungkin karena hanya sebagai suplemen dari perkuliahan yang di asrama, sehingga gaung Mahad Alinya itu kayak tidak terdengar gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa ya seperti pesantren luhur ini. Nah, kemudian pendidikan bahasa Arab. Nah, di sini ya kunci utamanya penguasaan bahasa Arab ya. Kalau beliau kan kitabnya Alfiyah ya, mempelajari bahasa Arab, berbicara dengan bahasa Arab, Quran, mengkaji tafsir, mengamalkan, mampu meningkatkan kualitas ulama. Nah, sehingga kalau ininya mah ya, kita mungkin ada sesuatu yang kayak nggak setuju. Yang terpenting ada yang bisa diambilnya itu keteladanannya. Beliau adalah teladan luar biasa ya. Kiai politik yang zuhud, kemudian mubalik yang piawai, dekat dengan setiap orang, ramah ya. Kemudian penasehat spiritual, as-saihun, mujahidin yang istiqomah, ulil albab dan mursyid. Sehingga sangat karismatik sekali. Nah, mungkin hanya itu saja ya yang bisa kita teladani dari pahlawan yang sedang diusung oleh Garut, yang termasuk Ustadz Tiar juga sedang sama ya mendukung gitu ya, secara Persis juga mendukung beliau untuk diangkat menjadi pahlawan nasional dari Kabupaten Garut. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Saya juga tidak bisa banyak berdiskusi karena ini takut bukan ranahnya kita ya maksudnya, tetapi hal-hal istimewa yang baik luar biasa dari sosok Profesor Anwar Musadad. Mudah-mudahan semangat juangnya, semangat keulamaannya, semangat birokrasinya kita kecipratan berkah gitu ya. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ibu Dr. Penti Inayati yang telah menyampaikan materi tentang kearifan lokal. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa ya tentang perjuangan Profesor Dr. Anwar Musadad itu. Kita juga mungkin merasa ya banyak sekali ya di kalangan ulama-ulama Persis yang memiliki keistimewaan dan salah satunya ya ulama besar kita Kiai Haji Aceng Jakaria itu ya luar biasa, banyak sekali karya-karya beliau. Kalaulah beliau berada di sebuah perguruan tinggi dengan latar belakang pendidikan formalnya yang cukup, itu insya Allah beliau juga itu akan mendapatkan gelar sebagaimana hayalnya Profesor Anwar Musadad itu ya. Untuk absen ibu-ibu sudah di share di kolom chat, silahkan ibu diisi dulu ya. Kalau mungkin kata Bu Penti mau dibuka sesi tanya jawab tidak? Enggak, telangkung ibu-ibu eta mah. Ya, barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya seputar sejarah tentang Profesor Kiai Haji Anwar Musadad. Silahkan Bu, ada yang mau bertanya? Ya, Abdi Bu. Iya, mangga Bu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi teh bunya pas ninggal judul siang-siang ngebunya tentang kearifan lokal. Ngemut teh upami dina versi SKI mah pan kearifan lokal teh budaya lokalnya bunya. Misalkan di Pulau Jawa naon, di Pulau Sunda naon. Ngemut teh kadinya. Panginten kadinya lompatna teh ternyata subhanallah karena Profesor Anwar Musadadnya anu memang abdi ge nama terang beliau teh paingan Anjana Soleh, paingan putra-putra nage secara keilmuan mah luar biasa nyebutnya. Ternyata beliau teh keturunan dari Sunan Gunung Jati. Panginten sanes naros bunya ieu mah kearifan lokal ibu panginten karena jasa seseorang gitu atau napi kumaha tah ibu bilih abi engke lepat ka payuna gitu.
Jadi Gitu Pak. kearifan lokal itu pokoknya mah hal-hal yang di Baik. lokal itu bisa tadi budaya, ada keulamaan-keulamaan di daerah ya misalnya. Jadi kenapa saya mengambil kearifan lokal di sini, tokoh-tokoh ulama yang ada di lokal kita ya dengan segala keistimewaannya. Nah ini ada alasannya ya Bu Yuli bisa ngabayangkeun teh cenah. Nah itu nyambung kearifan lokal teh ka dieu gitu. Nah mungkin setelah di searchingnya datu budaya mah naon gitunya nu ininya, jadi saya juga apalagi malam-malam ya apa yang menarik teh seperti apa gitu ya yang termasuk dari kearifan lokal teh tak ieu cenah. Setelah dilihat di searching ternyata kearifan dalam konteks keagamaan, bahwa ini kan dalam konteksnya keagamaan ya, ada kearifan lokal dalam konteks keagamaan. Ini kan misalnya tradisi ngaji, misalnya kebiasaan masyarakat lokal yang berkumpul ngaji setelah maghrib, itu bisa dibahas tentang tradisi. Nah ini kan kearifan lokal di sini dalam konteks keagamaan dan pendidikan, misalnya seperti budaya gotong royong, adat sopan santun Sunda, 3S senyum sapa salam, itu mah atas teu anehnya, itu juga bagian dari kearifan lokal. Misalnya ada tradisi apa misalnya, tetapi kearifan lokal juga bisa diintegrasikan ya tadi tentang lingkungan, misalnya tentang seni Islam lokal, misalnya ada pupujian di Sunda, ada apa misalnya cerita rakyat Islam lokal. Nah, saya mengambilnya cerita rakyat Islami lokal. Jadi cerita rakyat Islami lokal itu bagian dari kearifan lokal. Jadi cerita rakyat itu misalnya kisah ulama penyebar Islam di Garut, kisah ulama penyebar Islam di Jawa Barat. Tadinya memang mau disandingkan dengan Ustadz Aceng, tetapi memang di Ustadz Aceng mah kan urang nage terus pada karena terus aneh gitulahnya. Apalagi sering dibedah di Staipi juga tentang beliau mah ya, tentang bukunya dan sebagainya. Jadi menurut saya tidak menyalahi gitu ya kearifan lokal. Ini adalah bagian dari cerita rakyat Islami lokal tentang kisah para ulama yang menyebarkan Islam khususnya di lokal kita di Kabupaten Garut. Apalagi beliau itu kiprahnya bukan hanya di Garut saja. Nah itu, jadi itu alasannya Bu Yuli. Nuhun Ibu, kan jantan terang pengintennya sejarah putra asli Garut punya pengintennya. Nuhun Ibu jazakallah khairan. Iya, terus Bu Yuli salerosna mah abdi oge ti payun teh parantos konsultasi tentang materi kearifan lokal teh itu kumaha nya kabayang ku urang mah tadi sakumaha anu diuniakeun ku Bu Yuli nya. Mung abdi konsultasi KPP pamitan ka sekretaris jamiah mung teu aya waleran. Terus ka Bu Lin PW nya anjeunna wakil ketuanya. Kumaha walerana teh abdi ngaroskeun tentang materi kearifan lokal. Anjeunna bika kana balik ngaroskeun kieu kami waleran kieu leres teu cenah tiasa mengenal adat atau ciri khas daerah, tiasa oge kana praktek membuat sesuatu ciri khas daerah. Mun sakali teh kumaha upami ayeuna nu berkaitan dengan keagamaan eta, mun eta teh langkung sae saperwas kitu tah abdi ngobrol di sareng Bu Penti. Tentang kearifan lokal teh memang lebih pas sepertos tadi. Jadi orang mengenal sejarah, jadi orang henteu naon istilahna teh nya, henteu fanatik kana kepersisan hukum, tapi orang ge kedah terangnya tentang ayeuna bagaimana betapa hebatnya seorang Profesor Kiai Haji Anwar Musadad kita itu mendapatkan wawasan yang luar biasa, bagaimana perjuangannya ya dari sejak zaman Belanda ya sampai kemerdekaan, kemudian mempunyai jasa yang luar biasa dengan berdirinya sekarang UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu berkat jasa beliau ya, sehingga di gedung auditoriumnya ada gedung Anwar Musadad ya. Itu mungkin yang hari ini kita dapat ambil pelajaran. Atau barangkali ada lagi yang mau bertanya, dan ini saya mengingatkan lagi ke absen itu baru ada 21 orang, padahal di sini ada 46 partisipan. Jadi ngabsennya di link Bu sanes dina kolom chat, kalau kolom chatnya bakal tiasa hilang. Jadi link anu kusim kuring dikintunkeun mangga di scroll ka luhur, eta aya link didinya diisi.
Namanya 21 partisipan anu parantos ngisi absen. Mangga Bu, di luhur aya dia catatan ditutup pilih kabujang ditutup. Ya namanya aya 20 siti 20 hiji jalmi. Sementara jadi partisipan aya 40 genep Bu. Mangga tos ngarisi. Cacan. Sok mangga bari diantosnya. Mangga pihae nu bari pertara sanes seputar materi nu namanya. Maling. Ya nu namanya tos lebet, Bu Narti, Bu Masnun, Bu Onyes, Bu Yuli, Bu Siti Saharoh, Bu Komalawati, Bu Imas Maslahat, Ibu Imas Maslahat, mohon Bu Neneng Dewi, terus Bu Ima, Bu Risma, Bu Eti, Bu Tati, Bu Ratna, Bunden, Bu Wiwin, Bu Nung, Bu Ida Jijah, Bu Siti Masito, terus Bu Penti, ya. Yang lainnya mangga diantos. Baru 26 peserta. Abi tacan surat. Iya, sok mangga Bu. Abi atos dah Bu. Saha Bu Eri? Abi Fitri dipangatikan atos dah. Aya ning aya atos aya. Nah, Bu Ida Ini juga. atos dah Ibu Yulianti. Ya, atos aya. Abi sambil ngantos di foto heula Pak Abi. Cam heula di sambil ngantos di webcam sambil foto heula nama ibu-ibu. Aja Abi Bu atos Sumiati di Pekalongan Tengah. Mangga. Oh, kedap. Mana itu? 1, 2, 3. Berikan senyuman terbaiknya. Nuta acan dibuka Bu Siti, Bu Imas, pilih hoyong ka foto. Jadi saya laporan KPP. Bu Pen, atos di foto. Bu Ineng, mangga sakali dia tuh. Pilih Bu Ineng. Oh, Tak acan iya, tak acan on cam sok. Kada urang. Ya, siap. Sekedap urang di ieu heula dina. Salah sekedap Bu. Di full screen heula. Hapunten nu kahalangan itu da atuh da pamiju mah bakal katinggal sadayana ari Google Meet mah da henteu ba ibu-ibu. Mangga eta linkna ku abdi dikintun deui pilih aya anu teu acan ngalebetan. Sok Bu Ineng siap. 1, Ya. 2, 3. Tos saya Bu Ineng tah. Oh, satur nuhun. Jazakillah. Sok Ibu atos dikintun deui tah linkna pilih ya di kolom chat di kolom chat. Beberapa partisipan anu pantos ngalebetanna. Udah eta link. Atos dikintun deui di kolom chatnya. Jadi ai kolom chat teh terbiasa mungkin. Anu iya Bu. aya nami ieu aya gambar Pesan panggilan Bu. anu aya gambar jalmi akhirnya ada 47 partisipan. Tadi klik di gedengan Abi tos aya Bu Nende. kah? Abi atos ngalebetan aya teh. Oke, orang tinggal dai. Itu saya 72. Di kolom chat ngalebetan, di nuling ngalebetan. Mohon. Beneng atos beneng. Dicobi Bu, di nuling Bu, dibuka. Nenek Abi. Nggak?